Udah nih, gue udah nge-record. Suara gue kedengeran ya? Kedengeran? Oke, thank you. Gue mulai ya. 1, 2, 3. Halo, selamat datang di diskusi kelompok Hukum Perdata Internasional kelas A. Nah, teman-teman, kalian udah pada ngerjain tugas yang dikasih Pak Bayu belum? Tugas yang match fixing itu ya, mending kita kerjain bareng-bareng yuk, kita bahas bareng-bareng, tuh aku masih bingung nih. Oh iya, fakta-fakta hukum yang kalian dapetin tuh apa aja sih? Jadi dari kasus itu sih fakta-fakta hukumnya, nih ya aku bacain ya. Ada Max Hasieda, dia itu warga negara Brazil. Dia berprofesi sebagai penjaga gawang sepak bola profesional, tapi dia berdomisilinya di Puente Alto yang termasuk di negara Chile. Nah, si Max ini dia bekerjasama sama Patagonia Tour and Travel yang berbadan hukum Chile untuk jadi brand ambasadornya mereka dan ikut mempromosikan perusahaannya mereka. Nah, si Max ini dia mendapat honorarium sebesar 250 juta Chilean peso per 3 tahun dari masa perjanjian mereka. Nah, di tanggal 17 Juni 2019 itu, si Max ternyata terlibat dalam match fixing. Si Max terus jadi dapat sanksi dari The Football Federation of Chile. Jadi selama 10 tahun dia nggak boleh dilarang untuk menjadi pemain atau pelatih sepak bola di Chile. Nah, si Max ini kemudian diadili untuk tindak pidana suap yang telah dilakukannya dan dia dianggap terbukti menerima suap. Nah, dari tindakan yang dilakukan Max itu merugikan Patagonia Tour and Travel. Mereka tidak dapat lagi menggunakan figur Max untuk mempromosikan produk-produk wisata mereka. Jangka waktu perjanjian mereka tuh masih sisa 12 bulan. Perusahaan Patagonia mengalami penurunan omset lebih dari setengah daripada omset mereka di tahun sebelumnya. Patagonia ini memutuskan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan Santiago, Chili. Tur ini meminta pengembalian nilai kontrak senilai 1/3 dari total nilai kontrak untuk perjanjian yang belum terlaksanakan. Patagonia juga menuntut agar Max membayar ganti rugi sebesar 100.000 Chilean peso untuk upaya Tour and Travel ini memperbaiki reputasi perusahaannya. Dari hukum Chile, tindakan seseorang yang melanggar perjanjian akan dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji. Keabsahan perjanjian dan akibat hukumnya akan tunduk pada hukum di tempat perjanjian yang dibuat. Sedangkan hukum Brasilia, pelanggaran isi perjanjian yang dilandasi oleh perbuatan yang melanggar hukum pidana dapat menyebabkan perbuatan itu secara keperdataan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Semua gugatan internasional atas perbuatan yang bersifat keperdataan akan diselesaikan berdasarkan hukum dari tempat berdomisili pihak tergugat. Nah, itu tuh fakta-fakta dari kasus itu. Kalau menurut kalian, teori kualifikasi apa sih yang cocok buat kasus itu? Kalau menurut aku sih teori yang cocok itu adalah teori kualifikasi bertahap. Di mana teori kualifikasi bertahap itu adalah dalam teori itu hukum yang digunakan itu bukan hukum yang seharusnya digunakan. Karena hukum yang seharusnya digunakan bakal ditentukan dalam proses kualifikasi. Nah, tahap-tahapnya itu ada 2 tahap, di mana tahap pertama bakal ditentukan berdasarkan lex fori, dan di tahap kedua bakal ditentukan berdasarkan lex causainya, di mana hakim nanti akan memutuskan perkara berdasarkan kedua tahap tersebut. Nah, teman aku ada sih yang udah ngejelasin dan nyiapin berdasarkan langkah-langkahnya. Boleh dilanjut deh, Tata. Nah, jadi kalau kasus tadi dikaitin sama teori kualifikasi bertahap itu, jadi yang pertama kita itu mendasar ke hukum intern Chile atau lex fori. Jadi hakim itu melakukan kualifikasi untuk menentukan kategori yuridik yang disimpulkannya dari fakta yang tadi disebutin oleh Zeni. Terus hukum intern Chile mengualifikasikan perkara tersebut sebagai masalah lawan prestasi karena tindakan tersebut adalah pelanggaran janji atau ingkar janji. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan kaidah HPI lex fori yang harus digunakan untuk menetapkan lex causainya. Terus, kaidah HPI Chile tentang lawan prestasi menetapkan bahwa keabsahan perjanjian dan akibat hukum
akan tunduk pada hukum di tempatnya. Jadi, kaidah HPI Chile menunjuk ke arah hukum Brasilia, karena itu tempat perjanjian tersebut dibuat. Terus kualifikasi tahap keduanya, setelah Hakim Chile menetapkan hukum Brasilia sebagai lex causa, maka Hakim Chile akan melakukan kualifikasi kembali dengan menggunakan sistem kualifikasi dari hukum Brasilia. Terus, berdasarkan hukum Brasilia, perkara tersebut akan dikategorikan ke dalam 2 masalah, yaitu yang pertama, pelanggaran isi perjanjian yang dilandasi oleh perbuatan yang melanggar hukum pidana dapat menyebabkan perbuatan itu secara keperdataan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, semua gugatan transnasional atas perbuatan yang bersifat keperdataan akan diselesaikan berdasarkan hukum domisili pihak tergugat tadi. Jadi gitu. Nah, setelah menyelesaikan paket teori kualifikasi bertahap, baru deh keluar putusan perkaranya. Jadi, terhadap ganti kerugian tersebut, karena merujuk pada hukum Brasilia, maka ganti kerugian yang dapat diberikan atas perbuatan melawan hukum dapat dibebankan sebesar kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang mengalami kerugian, yaitu pihak penggugat. Oleh karenanya, pihak tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 1 miliar peso ditambah 1/3 dari total nilai kontrak sebesar 250 juta peso, lalu ditambah 100 juta Chilean peso. Gitu, teman-teman. Oh, jadi gitu. Berarti kita bakal nyelesain kasusnya pakai teori kualifikasi bertahap ya, teman-teman. Makasih ya, teman-teman. Makasih ya teman-teman semua. Makasih Makasih, ya teman-teman. semua. Terima kasih.